Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, back again to my presentation. Let me introduce myself. My name is Renhat Vega Prawira. My NPM 224111004. I am from Management 22B, Fakulti Ekonomi and Business. Oke, di sini saya akan melanjutkan dengan bahasa Indonesia saja. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang memahami penyebab perampingan dan PHK. Perampingan dan PHK bisa terjadi karena berbagai alasan. Namun, pemahaman yang tepat tentang penyebabnya sangat penting agar bisa melakukan persiapan dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi dampaknya. Kita lanjut ke slide 2. Penyebab perampingan dan PHK, yaitu perubahan pasar. Ketidakstabilan ekonomi dan persaingan bisnis yang meningkat bisa menyebabkan perusahaan harus melakukan perampingan dan PHK. Perubahan teknologi. Kemajuan teknologi dapat menyebabkan perusahaan melakukan otomatisasi dan mengurangi jumlah pekerja. Reorganisasi perusahaan. Dalam situasi manajer, akuisisi atau restrukturasi, perusahaan mungkin memutuskan untuk memangkas tenaga kerja. Yang terakhir yaitu penyusutan keuntungan. Jika perusahaan mengalami penurunan pendapatan atau gagal mencapai target keuntungan, mereka mungkin harus melakukan perampingan dan PHK. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada dampak dari perampingan dan PHK. Dampak pada pekerja yaitu banyak pekerja yang mengalami trauma dan stres saat mereka kehilangan pekerjaan. Dampak pada masyarakatnya yaitu perampingan dan PHK bisa mengakibatkan peningkatan angka pengangguran sehingga berdampak pada perekonomian suatu negara. Dampak pada perusahaan. Perampingan dan PHK bisa mempengaruhi citra dan reputasi perusahaan, bahkan bisa menyebabkan mogok kerja atau protes dan dari sekretariat buruh. Dampak pada keluarga. Dampaknya pada keluarga yaitu perampingan dan PHK bisa berdampak kepada kestabilan keuangan kekeluargaan yang mengandalkan gaji sebagai sumber penghasilan. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu persiapan menghadapi perampingan dan PHK. Perbarui keterampilan. Perbarui keterampilan Anda agar lebih produktif dan kompetitif di pasar kerja. Buat jaringan dan menjalin hubungan dengan orang-orang dalam dan luar industri Anda. Add your saving. Tambah tabungan Anda untuk menyiapkan dana cadangan dan menghadapi situasi sulit. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya akan membahas tentang alternatif solusi perampingan dan PHK. Yang pertama yaitu reorganisasi. Perusahaan bisa melakukan restrukturasi untuk menghindari PHK seperti perubahan posisi pekerja atau tugas yang lebih efisien. Yang kedua yaitu pindah lokasi. Perusahaan bisa memindahkan lokasi produksi, negara atau wilayah yang lebih murah. Yang ketiga yaitu perluasan bisnis. Perusahaan dapat memperluas bisnis ke bidang yang berbeda untuk mempertahankan posisi di pasar. Dan yang terakhir yaitu training program. Perusahaan dapat membuat program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan agar bisa menjalankan tugas-tugas yang lebih efisien dan produktif. Kewajiban perusahaan dalam perampingan dan PHK: memberikan pemberitahuan, memberikan kompensasi, dan memberikan bantuan. Konsekuensi hukum dari perampingan PHK yaitu tuntutan gugatan.
ganti rugi, dan ketentuan dari undang-undang. Referensi dan sumber informasi. Ada 3, yaitu Departemen Tenaga Kerja, Undang-Undang, dan Kamar Dagang dan Industri. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you for my presentation. See you again for my presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.